di dunia bisa seperti di neraka. Kenapa? Bisa membawa tukaran keperluan dan warisan. mustamsikuna biha li ghairi munfasim wa qad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudaluhu fi ilmi wa la karami wa kulluhu min rasulillahi munamisu warfa min al-bahri aw rasamina tiyan wa tuqi amrika fi darini inna lahu sabra matadaluhu lawalu yanazimi wa ansu sholati min kadaimati ala nabi bimun halim wa musajib qala li wa sabi summa tabi'ina lahu al-tuqa wa naqa wal ilmi wal karami karana tajaba lil badil misra wa atra al-isa bil isri nawami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para santri yang saya cintai, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ngaji pada saat ini, baik di rumah maupun di pondok pesantren yang Islahiyah ini. Mudah-mudahan niat kita ngaji pada saat ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa mendoakan sholawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sholat sebagai sholat wajib maupun dalam selain atau di luar sholat, yaitu sholawat sunnah yang kita senantiasa kita baca. Mudah-mudahan dengan banyaknya sholawat yang kita baca ini kita menjadi umat Muhammad yang penuh rahmat, umat Muhammad yang penuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini maupun kelak sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada saat ini kita mulai mengaji di Fathul Qorib, bab faraid, yang mana di kitab Fathul Qorib ini, karena di fasal bab wasiat, bab faraid dan wasiat ini dimulai langsung pada furudul muqaddarah. Tapi akan saya beri pendahuluan dulu sebagai muqaddimah menuju pada materi yang sudah ada di dalam kitab itu kita mempelajari tentang pengertian ilmu mawaris atau ilmu faraid. Secara bahasa, ilmu faraid dan ilmu mawaris atau ilmu mawaris, faraid itu berasal dari kata
faridoh jamaknya faraid, yang berarti artinya faridoh itu adalah bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Itu adalah faridoh atau ilmu faraid. Sedangkan ilmu mawaris itu bentuknya jamak dari kata miros. Miros mawaris jamaknya, yang berarti harta peninggalan, harta pusaka si mayit atau orang yang meninggal. Ilmu faraid, ilmu yang bahas tentang bagian-bagiannya ahli waris. Dan ilmu mawaris, ilmu yang bahas tentang harta peninggalan si mayit. Oleh karena itu ilmu faraid dan mawaris itu jangan salah sama saja. Secara istilah ya, yaitu ilmu yang membahas orang yang mendapat warisan, ilmu yang membahas tentang orang yang tidak memperoleh warisan, dan bagiannya ahli waris masing-masing, dan cara membagi warisannya seperti apa caranya. Nah, ini menyangkut masalah furudul muqaddarah, siapa yang dapat warisan, siapa yang terhalang bab hijab, nanti ada di dalamnya. Kemudian dalam untuk bagiannya ahli waris masing-masing, kemudian dan cara membaginya seperti apa, dan permasalahan waris itu masalahnya apa saja. Itu yang dibahas secara istilah dalam ilmu faraid. Anak-anakku yang saya cintai, di dalam pelajaran ilmu faraid itu punya tujuan. Kenapa sih kita harus melajari ilmu faraid? Tujuannya apa? Ya. Yang pertama, ya, kenapa sih orang mati harus segera diwaris? Segera diwaris, kalau bisa setelah 7 harinya. Kalau tidak bisa begitu, biasanya orang masyarakat Indonesia itu tabu melihatnya kalau orang mati segera diwaris. Tas meninggal kok langsung rebutan warisan. Nah itu biasanya tabu seperti itu. Tapi sebetulnya Al-Quran ya, itu memberikan pengarahan atau memberikan aturan-aturan yang sudah pasti ya. Karena kalau tidak segera diwaris, ini dikhawatirkan ya. Yang pertama ya, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian semua makan harta di antara kalian dengan secara batil. Artinya makan harta yang bukan haknya itu adalah termasuk makan harta secara batil. Sehingga diharapkan nanti kalian ada orang mati, kalian takziah, di situ ada harta anak yatim, ada anak yatimnya di situ. Ya. Kemudian kamu di situ belum dibagi harta warisannya, bagiannya anak yatim ini belum jelas, masih campur, dan itu ikut disuguhkan pada kalian yang takziah. Maka itu dikhawatirkan kalian walaupun sedikit ikut makan harta anak yatim, harta secara batal tadi itu ya. Artinya belum jelas miliknya siapa, yang dipakai suguh kamu oleh yang ada di sini. Oleh karena itu kita harus hati-hati apabila sampai makan di situ, ada makan di situ belum jelas hartanya siapa. Kalau takziah, ya, takziah diberi apabila di situ ada istri yang ditinggal mati suaminya, ada anak yatimnya, ya mungkin itu harta yang diberikan oleh suami istri yang ditinggal mati itu harus jelas miliknya istri. Tapi kalau belum diwariskan nggak jelas. Oleh karena itu, ini juga kita perlu hati-hati jangan makan di antara kalian harta secara batal.
Ini peringatan dari Allah. Jadi kita pelajari ilmu faraid itu tujuannya diantara itu. Satu, jangan sampai makan harta yang bukan milik kita. Yang kedua, jangan sampai harta si mayit ini tidak pada yang berhak menerimanya, lari kemana-mana, karena tidak diwaris tadi. Ada yang satu menghaki banyak, yang satu tidak kumanan, tidak terdapat sisa warisannya dan mana. Ini nggak jelas. Oleh karena itu, hal inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, janganlah kamu makan di antara kamu harta yang secara batal. Itu di antara tujuan mempelajari ilmu faraid. Kemudian sumbernya ilmu faraid ini adalah yang sudah jelas oleh Al-Quran disebutkan, dan itu surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat berapa? 176. Yaitu cuma 3 ayat itu. 3 ayat itu sudah jelas. Ya, oleh dapat berapa, siapa saja ahli warisnya, sudah jelas di situ. Nanti kalau sudah sampai Huruful Muqatta'ah kita baca ayat itu, kita pelajari masing-masing berapa bagiannya masing-masing. Kemudian kalau bersamaan ini bagaimana? Itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi khusus surat An-Nisa ayat 11 dan 12, 176. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Dawud di kitab Sunan Dawud itu dijelaskan. Di antaranya adalah Nabi menetapkan bagian nenek itu adalah 1/6. Itu di antara hadis. Itu aja dari sumbernya, sumber ilmu faraid. Kemudian selanjutnya adalah hukum mempelajari ilmu faraid. Ya, sudah tahu kan? Sudah. Hukum mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Yaitu suatu kewajiban bagi semua orang muslim, tapi apabila sebagian sudah mengerjakan maka yang lain gugur. Itulah fardu kifayah. Yaitu suatu fardu yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban orang lain. Itu ada tambahan juga fardu kifayah itu. Kenapa? Yaitu menggugurkan, kalau santri Islahiyah sudah belajar faraid, maka anak sekolah di Singosari ini sudah gugur kewajibannya karena santri Islahiyah sudah belajar ilmu faraid. Inilah hukumnya belajar ilmu faraid. Fardu kifayah itu karena di dalam hadis sudah diceritakan, ta'allamul faraida wa'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid pada manusia. Fa inni mru'un maqbudun. Maka sungguhnya aku, kata Rasul, sungguhnya aku ini maqbudun, orang yang akan dicabut nyawanya, alias orang yang seto. Kalau orang sudah dicabut nyawanya, wa innal ilma sayubatu, sungguhnya ilmu itu akan cabut juga bersama orang yang berilmu itu. Makanya kalau Allah mencabut ilmu itu tidak langsung cabut ilmunya, tapi orangnya diambil, dicabut, dimatikan oleh Allah. Ya, namanya ilmu Al-Quran jadinya adalah namanya ada ulama ahli Al-Quran di Singosari ini kok seto wafat, maka ilmu Al-Quran itu dicabut dari Allah oleh Allah melalui setonya kiai ahli Al-Quran. Wa tadharul fitanu, dan akan terjadilah beberapa fitnah, hatta yahtalifasnani fil faridah, sehingga terjadilah kedua-dua orang yang berselisih, bertengkar tentang warisan. Fala yajidani man yaqdi bainahuma, maka dua orang tadi tidak menerima orang yang menyelesaikan
perkara rebutan warisan ini diantara dua orang ini. Ini rawahul Hakim wa sahhaha isnaduhu, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan sanad-sanadnya hadis tersebut. Ini hadis yang pertama. Kemudian, jadi intinya hadis yang pertama ini, kenapa fardu kifayah? Karena di situ ada perintah, ya. Perintah ta'allamu, belajarlah kalian. Ini perintah. Ini perintah ini menunjukkan hukum fardu kifayah. Hadis yang kedua yang berbunyi begini: ta'allamul faraida wa 'allimuha. Belajarlah kamu ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia, dan ajarkan ilmu faraid itu. Fa innaha nisful ilmi. Maka sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu. Berarti kalau kalian mempelajari ilmu faraid sampai ahli, sampai bisa, sampai ngajar, nanti bisa, setelah bisa diajarkan. Karena perintahnya belajar, setelah itu mengajar. Maka itu kalau bisa, ini separuh ilmu kamu kuasai. Nisful ilmi, udah banyak ilmunya. Kenapa? Faraid itu ada sosiologinya, ada ilmu matematikanya, ada ilmu logikanya dan sebagainya. Banyak, separuh ilmu. Sosiologinya ada, masyarakat ini tipikalnya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi nisful ilmi, separuh dari ilmu kalian kuasai. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini adalah awal sesuatu, pertama kali, ya, sesuatu yang dicabut dari umatku. Ya, ilmu faraid ini sudah mulai terasa sekarang. Kalian melihat bahwa sudah mulai dicabut ilmu faraid ini, karena ini awwalu syai'in yunza'u min ummati, pertama kali yang dicabut dari umatku, ya. Maka ini adalah sudah kita lihat di masyarakat. Banyak di masyarakat ada orang meninggal begitu tanpa menggunakan ilmu faraid, ya. Surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah, demikianlah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, dan selama-lamanya di dalam surga itu. Dzalika fawzul 'adzim, demikianlah kebahagiaan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya bagi warisan itu, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan Allah, tidak sesuai tidak menurut Allah dalam bagi warisan, akan dimasukkan ke dalam neraka, selama-lamanya di dalam neraka, dan baginya adalah azab yang menghinakan. Ini ancamannya kalau enggak menggunakan ilmu faraid. Di dunia seperti di neraka. Kenapa? Wis gak nyopo-nyopoan tukaran kepedok oleh rebutan warisan. Tapi kalau sudah menurut aturan Allah, semuanya senyum, semuanya bahagia, semuanya merasa tenang, karena adil menurut Allah. Sehingga tidak terjadi apa yang meninggal juga enak, menunggu anakku rukun, anak ini saya tinggal, sudah menggunakan ilmu-ilmu faraid yang sesuai dengan Islam dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau menurut adat, terserah ahli warisnya. Kalau ahli warisnya itu menggunakan hukum adat atau Al-Quran. Kalau menurut saya, ya kita menggunakan Al-Quran. Karena ini aturan Allah yang sudah pasti dan Rasulullah sudah pasti. Kita lebih baik seperti itu supaya kita hidup di dunia ini terkait dengan peninggalan orang tua kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Tujuan belajar faraid dan
mempelajari hukum faraid ini adalah fardu kifayah. Selanjutnya dalam mukadimah ini adalah pembagian waris sebelum turun ayat-ayat mawaris. Artinya pembagian waris pada masa jahiliyah. Ya. Pada masa jahiliyah, ya, adat-adat jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam, orang-orang jahiliyah itu apabila mewarisi, ya, sebagai pewarisnya satu dari segi keturunan, dari segi keturunan nasab. Nah, nasab itu adalah anak sulung, ya, pandai berperang, gede, gagah, ganteng, kuat berperang. Itu satu-satunya pewaris. Anak yang lain, guru, mencret, terus gak semangat belas, itu tidak dianggap sebagai ahli waris. Apalagi anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan, maka mukanya merah padam, ya, sehingga ia lihatlah, lahir kok perempuan, ya. Punya anak perempuan itu orang Jawa itu aib, langsung dikubur hidup-hidup di belakang rumahnya. Itu orang Jawa. Nah, ya, hal ini tidak sesuai dengan Islam. Ya. Di dalam Islam sendiri sudah diatur di surat An-Nisa ayat 7 itu, bagi laki-laki rijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Laki-laki, ya, punya bagian sudah ditentukan. Bagi perempuan sudah punya bagian sudah ditentukan dari orang tua yang meninggalnya, sedikit ataupun banyak, ya, sudah ditentukan. Jadi anak, kalau di Islam, anak laki-laki sing ganteng gagah atau anak sing idiot, ini tetap masing-masing laki-laki atau perempuan sudah ada jatahnya masing-masing. Awalnya adat jahiliyah ini dihapus dengan adanya syariat Islam turun ini, ya. Jadi masing-masing ahli waris laki-laki perempuan semuanya memperoleh bagian sudah ditentukan. Kemudian, ya, yang kedua, pada masa jahiliyah itu yang memperoleh warisan ini cuma anak angkat, anak yang diadopsi, ini jadi pewarisku satu-satunya. Ya, tapi dalam Islam tidak. Ya, dalam Islam di surat Al-Ahzab ayat 4 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qauluhum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anakmu sendiri. Demikian itu cuma ucapan mulutmu saja. Allah berfirman yang benar dan Allah yang menunjukkan jalan yang benar. Itu jadi anak angkat menurut Islam tidak memperoleh warisan, anak adopsi. Tapi ada solusi. Apa solusinya? Hibah. Ya. Solusinya adalah hibah. Jadi orang yang lama nggak punya anak biasanya mengadopsi anak dari saudaranya, saudara istri, saudaranya suami yang punya anak banyak, lalu diambil, diadopsi sebagai anaknya. Anak itu merupakan karunia dari Allah. Saya lanjutkan, karena anak angkat itu tidak bisa memperoleh warisan, maka anak angkat ini ada solusi, yaitu dikasih hibah. Kemudian yang ketiga, dengan perjanjian sumpah. Pada masa jahiliyah itu dapat harta itu karena saling sumpah. Akhirnya terjadilah keruwetan hidup di masa jahiliyah karena adat-adat yang digunakan tidak sesuai dengan agama. Tapi dalam Islam, ya, tidak demikian. Ya. Bagi laki-laki, bagi siapa saja sudah wis ana bagian dhewe-dhewe, gak usah perjanjian, otomatis gitu. Itu diantaranya pewarisan pada masa
jahiliyah atau sebelum turun ayat-ayat mawaris. Kemudian saya lanjutkan lagi sebab-sebab mewarisi. Orang mewarisi kenapa? Kok ikut jadi warisnya, ahli warisnya yang peroleh? Satu, karena sebab nasab. Sebab nasab yang sah atau keturunan yang sah itu menjadikan sebagai orang yang mewarisi. Umpamanya ada nasab yang tidak sah, gimana? Apa contohnya? Anak LKMD, anak lamaran kari meteng sisik. Ya, anak LKMD ini ya, anak yang lahir sebelum nikahan. Lamaran kari meteng dhisik iku mana? Ya, ini anak yang tidak sah. Berarti menurut Islam anak yang sah ini adalah berhak mewarisi. Anak yang tidak sah yaitu ahli warisnya mengikuti warisan pada ibunya. Tapi ini khilaf. Ulama berbeda pendapat, termasuk boleh mewarisi atau tidak. Ya, dilihat ketika hamilnya itu, kalau sebelum di nyawanya 3 bulan sudah dinikah, ini masih menjadi nasabnya. Tapi ulama yang lain berpendapat bahwa anak yang tidak lahir di luar nikah itu adalah nasabnya ibunya. Ada yang begitu. Kita terserah. Tapi ada solusi juga dalam Islam, itu ada solusi. Kakakmu yang barep iki biyen ya, sing ngomong adik-adik sing soro dhewe iki tak kei harta warisan dulu atau harta hibah karena saya masih hidup. Saya kasih hibah dulu adik-adiknya. Ya, berikutnya. Ya, supaya apa? Tidak, karena secara syar'i, secara syarak nasabnya tidak sah. Ini yang berkaitan dengan nasab, anak, cucu, orang tuanya, nenek, kakek, ke atas, kakek, nenek, orang tua, kemudian mayit, anaknya mayit, cucunya mayit. Jadi yang kita bahas itu ahli waris yang kaitannya dengan mayit. Ya, itu yang perlu saya tekankan. Itu yang pertama, sebab nasab. Ya, sudah di Al-Quran sudah jelas di surah An-Nisa 11 dan 12 itu dan 117. Yang kedua, sebab nikah. Nikah yang sah. Nikah, umumnya saya contohkan kemarin itu diantaranya adalah Mas Ari, ya, Rabi Rondo, tuwek, soge. Kemudian akad nikah, mas kawinnya sudah orang kaya, mas kawinnya dikasih 5 sama mas kawin saya kasih mas kawinnya, ya, apa? Pokoknya rumah mewah serta isinya dan mobilnya. Ada pabriknya, punya pabriknya, usahanya besar. Kemudian akad nikah, jadi manten, resepsi. Begitu kan, malam pertama kaget karena habis resepsi, maka dia meninggal. Tapi sudah sah, belum disenggol sama Mas Arif ini, belum didukul maksudnya. Itu karena nikah yang sah, maka Mas Arif berhak menerima warisan dari istri yang sudah nikah secara sah. Ini berkaitan dengan pernikahan. Maka yang kaitan dengan pernikahan yaitu suami dan istri. Ya, kalau anak nasab, orang tua nasab. Yang ketiga, sebab jalan memerdekakan budak. Ini sekarang nggak ada budak, perbudakan. Tapi secara teori kita bahas saja. Yang ketiga, hubungan seagama, podo Islami. Ya, jadi orang Islam ya yang tidak memiliki ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ya seorang Islam semuanya. Ya, seperti kemarin saya contohkan, diantaranya dulu pernah saya punya teman ya ikut dokter dari Belanda, ada di Singosari sini. Kemudian Belandanya ini langsung Islam, menjadi Muslim, ya, nggak punya keluarganya non Islam semuanya di Belanda sana. Kemudian di sini dia masuk Islam sendiri, akhirnya terpisah dengan keluarganya, akhirnya punya
meninggal, siapa yang mewarisi? Yaitu untuk kemaslahatan umat Islam, untuk bangun pondok, bangun jembatan, bangun madrasah, masjid dan sebagainya. Itu yang mewarisi bagi orang yang umat Islam yang tidak punya ahli waris. Kemudian yang terakhir muqaddimah ini yaitu halangan mewarisi. Halangan mewarisi diantaranya adalah satu perbedaan agama. Perbedaan agama. Artis yang kawin dengan artis, satu artis muslim laki-lakinya, perempuannya non muslim, kawin dengan punya anak dua, satunya ikut bapaknya, satunya ikut ibunya. Begitu bapaknya mati, maka istrinya nggak bisa mewarisi karena berbeda agama. Anaknya yang non muslim nggak bisa mewarisi, yang muslim saja bisa mewarisi karena perbedaan agama. Itu halangan mewarisi satu. Yang kedua, yaitu pembunuh. Saya contohkan kemarin, banyak siapa? Mas apa ini? Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi contohnya kemarin. Mas Lutfi kayak punya nenek cerewet. Dan Lutfi sendiri ingin cepat kaya, karena ini pewarisnya satu-satunya, yang lainnya nggak ada, kena tsunami kabeh. Tinggal satu ini, nenek sama Lutfi. Akhirnya Lutfi, saya kepingin bebas, nggak ada yang nyereweti di rumah ini. Semau saya kawin dengan berapa orang kaya. Ya. Tapi Lutfi punya inisiatif supaya saya ingin bebas dari nenek yang cerewet, dan supaya cepat kaya, saya kuasai semua harta warisan. Akhirnya neneknya dibuatkan kopi dicampur racun tikus, diudek. Akhirnya pewarisnya mati. Kemudian Lutfi masuk penjara. Kenapa? Membunuh neneknya. Otomatis dengan masuknya penjara ini, ya, otomatis ia terhalang mewarisi neneknya karena pembunuh. Kemudian yang ketiga yang menghalangi adalah, ya, budak. Seorang budak tidak bisa saling mewarisi. Rupanya budak cantik dipakai oleh jerakannya. Dia punya anak, kan boleh serahkan rapi budak. Anaknya juga jadi budak nanti kalau tidak dimerdekakan sama orang tuanya. Ini pun orang tua tidak bisa menghalangi kalau anaknya budak, tak bisa mewarisi. Sekarang tapi nggak ada. Ini hanya sekadar anak-anakku yang saya cintai, inilah diantaranya muqaddimah pelajaran ilmu faraid. Mudah-mudahan dengan muqaddimah ini semakin mantap kita mempelajari ilmu faraid. Mudah-mudahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah senantiasa menyertai kita dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, terutama tentang ilmu faraid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin, ya rabbana ya rahim, ya rabbana ya rahim, anta jawadul halim wa anta himadul. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.